Perkenalkan, nama saya Herlando Ramadana. Saya dari Prodi S1 Pariwisata kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan finance berupa materi jurnal umum. Apa sih itu jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan yang ada di perusahaan ataupun sebuah badan yang dicatat secara kronologis sesuai urutan waktu ataupun kejadiannya dengan menempatkan setiap akun pada tempatnya debit atau kredit. Kemudian apa sih jurnal itu dan apa fungsinya? Yang pertama, jurnal berfungsi sebagai pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan ataupun badan. Kemudian finance pada materi jurnal berfungsi sebagai analis transaksi yang dicatat pada jurnal umum berdasarkan hasil analis berupa akun-akun yang dipengaruhi beserta nominalnya. Kemudian sebagai fungsi historis. Selain pada dua fungsi di atas, fungsi historis ini juga penting sebagai catatan dari badan ataupun perusahaan. Kemudian fungsi informatif. Fungsi informatif pada jurnal umum digunakan sebagai pengenalan transaksi-transaksi yang telah terjadi pada suatu periode dalam bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian fungsi instruktif. Transaksi yang dicatat pada jurnal umum harus diposting ke dalam buku besar. Jadi selain pada riwayat pencatatan jurnal umum, ada juga pada riwayat pencatatan buku besar. Kemudian kita masuk ke dalam bagian jurnal. Yang pertama yaitu pada kolom tanggal. Pada kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal transaksi dan juga tahunnya. Kemudian masuk ke kolom nomor 2 yaitu nama rekening dan keterangan. Untuk kolom nomor 2 digunakan sebagai pencatat nama rekening yang didebet dan juga yang dikredit. Kemudian masuk ke kolom nomor 3, nomor rekening. Kolom ini digunakan untuk mencatat nomor rekening yang didebet dan juga dikredit juga. Kemudian masuk ke kolom 4, kolom debit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebetkan ke dalam rekening. Kemudian masuk ke kolom nomor 5, kolom kredit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang telah ditulis pada kolom. Lanjut pada materi. Langsung kepada contoh soalnya, bisa dibaca dan juga bisa di screenshot ataupun ditulis. Setelah ini kita masuk ke dalam contoh pengerjaan dari kolom yang telah saya jelaskan tadi. Pada tanggal 2 April, Pak Yuda akan mendirikan usaha dengan menyetorkan uang sejumlah 150 juta dan 3 mobil seharga 600 juta, sehingga totalnya menjadi 750 juta. Kemudian pada tanggal 3 April, Pak Yuda membeli alat kantor 4 unit komputer dan 4 unit printer seharga 18 juta secara tunai. Nah, kemudian pada tanggal selanjutnya yaitu pada tanggal 6 April, Pak Yuda membayar beban iklan pada sebuah media cetak senilai 4 juta selama 5 kali penayangan sehingga debit dan kredit tetap sama. Kemudian pada tanggal 8 April membeli peralatan kantor sebesar 5 juta secara tunai, yaitu berupa alat tulis dan juga kertas untuk keperluan kantor. Debit dan kredit sama. Kemudian pada tanggal 10 April Pak Yuda menerima jasa ekspedisi sebesar 1.500.000, yaitu yang masuk pada kas, yaitu pendapatan 1.500.000 dan juga kredit 1.500.000. Kemudian masuk ke tanggal 11 April. Jasa ekspedisi yang dipakai
senilai 3.750.000, tetapi akan dibayarkan pada 22 April, sehingga jasa ekspedisi yang dimiliki oleh Pak Yuda ini dipakai oleh customer, yaitu masuk pada piutang yang akan dibayarkan pada tanggal 22 April. Lalu masuk pada tanggal 18 April. Pada tanggal ini Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya senilai 2.200.000, sehingga masuk pada prive, yaitu 2.200.000, dan dimasukkan ke kredit kas 2.200.000. Kemudian masuk ke tanggal 22 April 2015. Pak Yuda menerima pembayaran atas transaksinya pada tanggal 11 yang dipinjam uangnya sejumlah 3.750.000, sehingga masuk ke kas debit 3.750.000, masuk piutang ke kredit senilai sama. Kemudian pada tanggal 29 kendaraan disusutkan menjadi 5 juta dan juga alat-alat kantor disusutkan menjadi 1.250.000, sehingga keduanya itu beban, sehingga untuk kendaraan 5 juta debit dan kredit sama. Kemudian untuk beban penyusutan peralatan debit dan kredit sama. Untuk ref yang tertera di tabel ini itu berupa nomor rekening, jadi bisa terserah ataupun bisa sesuai yang akan pada soal terangkan nanti. Lalu debit dan kredit semuanya ditotal sehingga mendapatkan hasil yang sama besarnya dan juga nominalnya sama. Seperti itu untuk contoh dari jurnal yang telah saya sampaikan.